Halo guys, kembali lagi di YouTube IKP Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai isu di mana pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk barang jasa. Belakangan ini muncul kabar bahwa biaya pendidikan akan dikenakan PPN. Lalu, apakah semua sekolah akan dikenai PPN? Berapa tarif yang akan ditarik bagi sekolah atau jasa pendidikan lainnya? Mari kita simak informasi ini bersama saya Novi. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komisi DPR dalam rapat kerja menjelaskan bahwa pemerintah berencana menarik PPN bagi sekolah atau jasa pendidikan lainnya. Hal tersebut tertuang dalam draft RUU Perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jasa pendidikan termasuk dalam 17 kelompok jasa yang tidak dikenai PPN. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 4A Ayat 3, ketentuan ini diperjelas lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-223-PMK-011-2014 tentang kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN. Jasa pendidikan yang akan dikenakan PPN meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan di luar sekolah. Rencananya, pemerintah akan menarik PPN sebesar 12% bagi sekolah atau jasa pendidikan lainnya. Nantinya, untuk sekolah yang tergolong mahal, akan dikenakan PPN dengan tarif 12%, sedangkan untuk sekolah negeri dikenakan tarif 5%. Untuk rincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau PP bila Balik Perubahan Undang-Undang KUP telah disahkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sudah menerima masukan dari masyarakat mengenai rencana pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan. Masyarakat juga ingin adanya kejelasan pengaturan terhadap jasa pendidikan yang dikenakan PPN. PPN ini hanya akan dikenakan pada jasa pendidikan yang bersifat komersial. Dengan adanya isu ini mengundang kritikan dari sejumlah lembaga pengelola pendidikan swasta yang mengatakan jika pajak sekolah swasta diberlakukan dapat dipastikan angka putus sekolah semakin besar dan usia putus sekolah semakin memuda dikarenakan sekolah swasta tidak hanya diakses oleh keluarga yang sangat mencukupi, tetapi ada juga keluarga yang rentan secara ekonomi yang ke bawah. Dampak lainnya ialah kesejahteraan guru yang semakin menurun, pengadaan sarana pendidikan semakin rendah, beban wali siswa semakin berat, dan jumlah siswa yang putus sekolah semakin banyak. Selain itu, jumlah sekolah negeri yang disediakan pemerintah juga belum sebanding dengan jumlah anak usia sekolah. Sementara jika bersekolah di swasta, orang tua peserta didik akan dibebani pembayaran gedung, SPP, seragam, buku, hingga biaya ekstrakurikuler. Direktur Penyeluruhan Layanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Del Badrinul juga memberikan pendapat yaitu memastikan pemberlakuan PPN tidak akan meningkatkan angka putus sekolah. Ia mengatakan tidak semua sekolah akan dikenakan PPN. Pemerintah akan mengatur kategori sekolah yang dikenakan PPN sehingga jasa pendidikan yang akan dikenakan PPN adalah yang mengutip iuran dalam jumlah batasan tertentu. Menurutnya, untuk sekolah mana yang akan dikenakan PPN, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut secara internal dan juga akan dilakukan koordinasi dengan anggota dewan, sehingga masyarakat diminta untuk menunggu hingga ditemukan keputusan terkait pendidikan yang akan dikenakan pajak. Pemerintah juga akan memastikan tidak akan membebani masyarakat menengah ke bawah terhadap biaya sekolah yang mahal. Pemerintah juga memastikan wacana pemberian pajak pertambahan nilai atau PPN dalam bidang pendidikan hanya untuk jasa tertentu, dengan harapan agar insentif pajak yang selama ini diberikan pemerintah lebih tepat sasaran. Diharapkan insentif yang sudah diberikan pemerintah ini bisa memenuhi rasa keadilan dan mengurangi distorsi atau penyimpangan yang dapat menghalang proses pencapaian suatu tujuan dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara. Nah, itu dia penjelasan singkat dari IKP tentang PPN atas biaya pendidikan. Apakah teman-teman setuju dengan kebijakan ini? Kita tunggu saja keputusan pemerintah mengenai isu ini, apakah akan tetap diterbitkan atau ada solusi lain. Mari kita dukung selalu langkah pemerintah mewujudkan perekonomian di Indonesia semakin maju. Salam pajak, salam IKP.